Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika NIM 18 10 60 937. Izinkan saya di sini untuk mempresentasikan bahan ajar interaktif yang telah saya kembangkan, yaitu bahan ajar interaktif berbasis potensi lokal pembuatan jenang bah nyemuk pada materi suhu dan kalor untuk peserta didik SMA. Berikut merupakan bahan ajar interaktif yang telah saya kembangkan. Untuk masuk pada bahan ajar interaktif ini, dapat kita masukkan identitas berupa nama dan juga kelas. Setelah itu, dapat kita klik tombol login. Selamat datang di bahan ajar interaktif berbasis potensi lokal pembuatan jenang bah nyemuk pada materi suhu dan kalor. Untuk masuk pada cover judul bahan ajar interaktif ini, dapat diklik tombol lanjut. Silahkan memilih salah satu tombol menu yang teman-teman inginkan untuk memulai penggunaan bahan ajar interaktif. Alangkah lebih baik jika tombol menu diakses secara berurutan dari atas ke bawah. Silahkan memilih salah satu tombol menu yang teman-teman inginkan untuk memulai penggunaan. Pada tombol ini terdapat KD, indikator, dan tujuan pembelajaran yang masing-masing dikaitkan dengan potensi lokal pembuatan jenang bah nyemuk. Pada tombol ini terdapat informasi mengenai pembuatan jenang bah nyemuk yang merupakan salah satu potensi lokal yang erat kaitannya dengan materi fisika. Potensi lokal ini terletak di sekitar sekolah SMA N1 Sambung Macan. Untuk dapat mengetahui penjelasan mengenai jenang bah nyemuk dan proses pembuatannya, serta perbedaan jenang tersebut dengan jenang lainnya, dapat dibaca pada halaman selanjutnya. Silahkan memilih salah satu tombol. Bahan ajar interaktif ini dikembangkan pada materi suhu dan kalor. Adapun submateri pada suhu dan kalor ini dibagi menjadi 6 submateri, yaitu submateri yang pertama suhu, yang kedua pemuaian, yang ketiga kalor, yang keempat asas Planck, yang kelima perubahan wujud zat, dan yang keenam yaitu perpindahan kalor. Selanjutnya, silahkan teman-teman belajar dengan memilih materi yang ada. Selamat belajar! Hai teman-teman, pada masa sekarang ini tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan kata suhu ya. Ketika kita akan masuk ke suatu mall atau suatu pusat perbelanjaan, di pintu masuk kita akan dicek berapa derajat suhu tubuh kita. Nah, sebenarnya pengertian dari suhu itu sendiri dan perubahannya itu apa sih teman-teman? Yuk kita pelajari pada materi suhu dan perubahannya ini agar lebih memahaminya dan dapat mengetahui peran suhu dalam proses pembuatan jenang. Hai teman-teman, kalian pasti masih ingat kan bahwa bertambahnya ukuran suatu benda atau zat merupakan peristiwa pemuaian. Nah, pada pembuatan jenang, peristiwa pemuaian dapat kita jumpai pada wajan kenceng, volume adonan jenang, dan pengaduk kayu. Kira-kira penjelasan lebih lanjutnya bagaimana ya? Yuk kita pelajari pada materi pemuaian ini agar lebih memahaminya. Hai teman-teman, kalian pasti pernah membuat cangkir teh atau kopi ya tentunya. Nah, ketika kalian memegang cangkir tersebut, kalian dapat merasakan panasnya. Hal itu dapat terjadi karena panas atau kalor dari cangkir teh tersebut berpindah pada tangan kita. Nah, dalam proses pembuatan jenang juga terdapat konsep kalor loh di dalamnya, teman-teman. Yuk kita pelajari lebih lanjut pada materi kalor ini agar teman-teman lebih memahaminya.
teman-teman, yuk kita belajar tentang asas black pada pembuatan jenang. Kira-kira apa ya yang akan terjadi ketika kita mencampurkan air panas dengan air dingin? Tentu akan menjadi air hangat, bukan? Peristiwa ini terjadi karena adanya perpindahan kalor dari air panas ke air dingin. Air panas melepas kalor dan kalor itu diterima oleh air dingin. Setelah keadaan seimbang, air menjadi hangat. Peristiwa ini diteliti oleh ilmuwan Skotlandia bernama Joseph Black. Oke, ingat ya teman-teman, zat yang suhunya lebih tinggi akan melepas kalor, dan zat yang suhunya lebih rendah akan menyerap kalor. Oke, pada pembuatan jenang kira-kira terdapat peristiwa asas Black atau tidak ya teman-teman? Untuk mengetahui penjelasan lebih lanjutnya, dapat teman-teman baca pada halaman selanjutnya. Bahan ajar ini. Hai teman-teman, kita masuk pada submateri perubahan wujud zat. Oke, perubahan wujud zat itu sangat mudah kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari loh teman-teman. Dalam proses pembuatan jenang juga terdapat perubahan wujud di dalamnya. Kira-kira perubahan wujud zat atau benda apa saja ya? Dalam proses pembuatan jenang itu, untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita pelajari pada materi ini. Hai teman-teman, kita masuk pada submateri perpindahan kalor. Panas atau kalor suatu benda dapat berpindah dari satu benda ke benda lainnya. Nah, pada proses pembuatan jenang juga terjadi peristiwa perpindahan kalor ini loh teman-teman. Kira-kira peristiwa perpindahan kalor apa saja yang terjadi pada proses pembuatan jenang? Yuk kita pelajari pada materi ini untuk lebih memahaminya. Silahkan memilih salah satu tombol. Pada air dingin atau suhu normal akan memudahkan beras dan ketan yang masih mentah mengalami pembengkakan yang nantinya akan Untuk lebih memahami materi suhu dan kalor dalam pembuatan jenang mbah nyemuk, dapat kita lihat pada contoh soal. Silahkan klik tombol jawaban untuk dapat mengetahui cara pengerjaan dari contoh soal yang ditampilkan. Pada tombol menu kuis ini terdapat petunjuk pengerjaan kuis yang dapat teman-teman baca. Setelah membacanya, untuk memulai mengerjakan soal kuis, teman-teman dapat klik tombol mulai. Untuk kembali pada menu utama bahan ajar interaktif ini, silakan teman-teman klik tombol menu. Silahkan memilih salah satu tombol menu yang teman-teman inginkan untuk memulai penggunaan bahan ajar interaktif. Alangkah lebih baik jika tombol menu diakses secara berurutan dari atas ke bawah. Silahkan memilih salah
Sekian presentasi bahan ajar interaktif yang dapat saya perlihatkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.